Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya ini dari muka-mukanya agak-agak tegang semua ya. Terlihat nggak sama teman-teman semuanya? Karena bahasanya kan ada agak sensitif ya. bikin kita tegang. Tapi positifnya adalah mengkaji ulang tentang sejarah. Nah, iya, benar. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembahasan, sebelum saya memperkenalkan apa yang akan kita bahas, sebelumnya saya akan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan semuanya yang menonton kita semuanya di layar kaca. Teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan untuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Hendy Putri. Perkenalkan, nama saya Leni Kusmiati. Perkenalkan, nama saya Isabella Zanatun Amin. Perkenalkan, nama saya Lydia Elza. Perkenalkan, nama saya Regina Cahya Ramadhani. Nah, udah semua dan jangan lupa ingat-ingat sama teman-teman semuanya ya. Karena mungkin di antara kita ada yang ngebahas yang paling hangat atau yang paling hot gitu ya. Agak sensitif rupanya karena lihat dari muka namanya. Bisa jangan ya, sebenarnya kalau ada Baik teman-teman semuanya, kita akan membahas tema perihal masa jabatan pemerintah Insinyur Soekarno dan Insinyur Soeharto. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mengkaji lebih dalam lagi, saya akan kaji ulang atau kita balik lagi ya, kita balik ke masa kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik teman-teman semuanya, pada saat kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ini, dimana pada saat awal kemerdekaan pun sudah langsung dipimpin oleh seorang presiden bernama Insinyur Soekarno dan wakilnya yakni Muhammad Hatta. Nah, masa jabatan mereka berlangsung selama kurang lebih 22 tahun dari 1945 sampai dengan 1966. Di awal diproklamasikannya kemerdekaan di rumah milik seorang perwira tinggi Angkatan Laut yakni Kekaisaran Jepang Laksamana Muda Tadashi Maeda. Selain beliau mengizinkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumahnya, beliau juga memastikan nih bahwasannya proses proklamasi kemerdekaan tersebut akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya serangan musuh. Maksudnya di sini tanpa adanya serangan musuh ini apa ya? Silakan, siapa? Oh, saudara Leni akan membahas. Silakan, dipersilakan. Pada saat itu kebetulan Presiden Soekarno memang sedang diasingkan di suatu wilayah namanya Rengas Dengklok. Kenapa diasingkan? Karena pada saat itu Presiden memang sedang diarah atau sedang dicari oleh para musuh penjajah pada masa itu. Oleh karena itu Presiden Soekarno diasingkan, maka dengan itu harus adanya penjagaan yang ketat pada saat proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu para pemuda tidak sengaja mendengar isu bahwa pasukan Jepang telah menarik para pasukan militernya dari wilayah Indonesia. Oleh karena itu, mereka menjemput paksa Presiden Soekarno dan menyuruhnya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maeda di Jalan Pegangsaan Timurraya. Setelah itu, maka sebelum memproklamasikan, dia tidak langsung memproklamasikan karena Presiden Soekarno takut bahwa berita itu tidak benar adanya hoax ya. Hoax, takut adanya hoax. Pada saat itu sudah ada hoax. Oh iya, tidak hanya sekarang ya, hoax kemana-mana, zaman dulu juga sudah ada. Oleh karena itu Presiden Soekarno tidak langsung memproklamasikan. Dia mencari tahu dulu apakah benar para penjajah sudah meninggalkan wilayah Indonesia. Nah, setelah mendengar kabar bahwa memang benar para penjajah sudah meninggalkan wilayah Indonesia, Insinyur Soekarno paginya langsung mengesahkan proklamasi dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maeda dengan penjagaan ketat, takut nanti ada serangan. Oh ya, ada kilas balik nih sebelum kemerdekaan itu bahwa kita kan sebenarnya tidak mempunyai bendera. Oh iya, bendera Akan dibahas. Mungkin pada bendera ya, Iya. bendera. Pada saat itu memang Indonesia tidak memiliki bendera, namun Indonesia sudah memiliki warna bendera. Apa warna bendera Indonesia? Merah putih.
Nah, pada saat itu para kaum pemuda dengan jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, semangat juangnya tinggi, mereka dengan inisiatif mencari sebuah kain berwarna merah dan putih. Kalau tidak salah milik seorang pedagang Seorang pedagang ya, seorang pedagang pada saat itu dipinjam. Kain itu dipinjam kemudian dijahit oleh istri dari Insinyur Soekarno yaitu Ibu Fatmawati. Setelah itu paginya langsung digunakan dan dikibarkan di rumah milik Laksamana. Wah, pada saat proklamasi ya sangat Ya, menarik benar. sekali teman-teman semuanya. Nah, seperti itu pembahasan perihal kemerdekaan. Di balik kemerdekaan ternyata ada lika-likunya ya Berat teman-teman. banget ya, berat banget perjuangan Indonesia itu berat banget ya. Semangat juang bangsa-bangsa Indonesia pada saat itu pun tinggi ya, jiwa nasionalismenya. Nasionalisme pemuda masih sangat tinggi. Iya. Oke, Sekarang setelah masih. amin. Teman-teman, setelah kemerdekaan kita akan membahas lebih hangat lagi, lebih panas lagi, lebih sensitif lagi. Tentu ya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, Insinyur Soekarno pun menjalankan roda pemerintahannya sebagaimana mestinya. Sampai pada saat ada tragedi kejadian di mana ada tragedi darah berdarah-darah yang hingga kini dikenal sebagai Peristiwa G30 SPKI. sepertinya sudah sangat tidak asing di telinga kita karena ini adalah pembelajaran ya diterapkan pada kita masih kecil sampai sekarang. Tapi sayangnya sekarang udah dihapuskan teman-teman. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi ini tentang peristiwa G30 SPKI yang menaaskan 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan dalam satu malam. Seperti apa? Silahkan. Mungkin untuk G30 SPKI itu Seperti apa nih? Agak tegang ya rasanya. mungkin pembahasan G30 SPKI itu di mana ada perebutan kekuasaan antara pihak komunis dan juga pihak komunis yaitu TNI ya. Di mana pada saat malam tersebut para jenderal dan 1 perwira itu dibunuh atau dijemput paksa oleh seorang kader yang bisa Pas pampres. Tapi pada zaman itu Cakrawira itu tugasnya sebagai pelindung dari presiden, di mana Cakrawira dibentuk oleh Bapak Insinyur Soekarno dari gabungan antara TNI Angkatan Darat, Udara dan juga Laut, lalu kepolisian. Lalu sebelum kita kilas balik hal tersebut, ada sebuah konspirasi di mana ada sebuah pengkhianatan nih. Wah, sangat panas nih. Itu pengkhianatan yang terjadi oleh salah satu mantan anak buah dari Bapak yaitu Letnan Kolonel Untung Syamsuri sebagai pihak komunis yang dituding sebagai konspirasi dalam peristiwa G30. Konspirasinya seperti apa nih? Ada yang tahu nggak? Mulai panas. Jadi saya juga pernah dengar ya kalau konspirasi terjadinya 30 PSPKI dalamnya adalah komunis yang ini ya, di mana ada dia itu motifnya bahwa si komunis ini haus akan kekuasaan dan egoistik ya. Oleh karena itu para komunis itu dinilai ingin menghapus posisi militer gitu. Militer ini sebagai pihak dari anti komunis itu sendiri ya. Oke, mungkin seperti yang kita tahu ya, peristiwa G30 SPKI ini kan terjadi pada tahun 1965 ya, yang dan itu terjadi pada tanggal 30 September sampai tanggal 4 Oktober, yang dimana PKI ini diketuai oleh Dipa Nusantara Aidit atau yang dikenal sebagai DR Aidit. Nah, tujuan dari gerakan ini itu ya untuk menggulingkan pemerintahan di era Bapak Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Oke. Gak kebayang ya kalau sekarang ini Iya. menjadi negara Wah, komunis. berat banget terus ini sih sadisnya Iya. komunis adalah membunuh para jenderal tersebut lalu dimasukkan ke lubang Buaya. Iya, sampai sekarang ada museumnya
ya teman-teman Masih ada, semuanya. masih ada. Diabadikan. Siapa tahu teman-teman ada yang ingin tahu lebih lanjut, silakan ke Museum Lubang Buaya. Ya, nanti alamatnya kita lanjut. Baik, tentang G30 SPKI ini ada yang akan membahas lebih lanjut? Katanya sudah cukup ya. Cukup ya. Baik teman semuanya, udah pada tahu ya perihal G30 SPKI. Nah, setelah G30 SPKI ini terlahirlah yang namanya Super Semar. Nah, Super Semar ini adalah surat pertanakan 11 Maret pada tahun 1966. Di mana pada saat itu Ya. pada saat itu di sini tuh pada 11 Maret 1966 ini Indonesia sedang berada dalam kekacauan di mana Presiden Soekarno dipaksa untuk mendatangani. Saya sebagai modal itu gugup ya ngebahas yang kayak gini. Dengan yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk melakukan tindakan-tindakan demi menjaga keamanan. Super Semar ini surat perintah 11 Maret dan menjadi alat pemindahan kekuasaan eksekutif dari Insinyur Soekarno kepada Bapak Soeharto. Setelah pemindahan kekuasaan tersebut, Soeharto ini dengan cepat melarang segala kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau singkatnya adalah PKI. Soeharto juga mulai membereskan tatanan militer dan mulai memperkuat peranan politik militer di Indonesia. Nah, meski Insinyur Soekarno pada saat itu masih menjabat ya sebagai presiden, namun kekuatan Soekarno makin lama makin melemah, teman-teman semuanya. Sehingga secara formal Soeharto ini dinyatakan menjadi pejabat sementara atau presiden pada tahun 1967 dan dilantik menjadi presiden Indonesia pada Indonesia kedua pada tahun 1968. Pada saat ini pun kan pada masa Insinyur Soekarno ini dikenal sebagai Orde Lama ya. Nah, pada saat terjadi banyak konflik-konflik yang sangat memanas yang terjadi di Indonesia ini, itu tuh merupakan peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, pada saat ini ketika Insinyur Soeharto secara resmi telah menjabat sebagai Presiden kedua Republik Indonesia pada tahun 1968 ini, dinyatakanlah sebagai Orde Baru. Nah, pada saat Orde Baru ini pun, struktur dan kebijakan pemerintahan yang ada di Indonesia ini diubah secara drastis. Nah, pada saat Orde Baru ini pun Soeharto ini berfokus pada pembangunan ekonomi, membangun kembali hubungan dengan dunia barat. Membangun kembali hubungan dengan dunia barat yang sebelumnya sudah dimusnahkan atau sudah diputuskan oleh Insinyur Soekarno. Dan pada saat ini pula membangun hubungan dengan dunia barat, semua manajemen fiskal berjalan dengan penuh kehati-hatian yang dilakukan oleh para teknokrat atau dan konfrontasi yang bahaya dan mahal melawan Malaysia dihentikan. Pada saat ini pula langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Soeharto ini adalah depolitisasi. Depolitisasi ini Indonesia para menteri ini tidak diizinkan untuk membuat kebijakan sendiri karena sebelumnya sudah kita ketahui ya pada masa Insinyur Soekarno ini pemerintahan ini secara langsung membuat keputusan-keputusan tersendiri kan. Nah, pada saat ini ya menteri tidak diizinkan untuk membuat kebijakan sendiri. Sebaliknya mereka harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh atasannya, yaitu presiden. Nah, kita lanjut. Di sini pemerintahan yang semakin otoriter. Banyak kejadian-kejadian ya tentunya di masa pemerintahan Insinyur Soeharto ini. Ya, Bapak Insinyur Soeharto. Nah, di sini tuh ada ini ya, ada tragedi yang namanya kerusuhan Malaria dan selanjutnya kemudian di akhir pun ada tragedi juga yakni krisis moneter. Akan dibahas lebih lanjut seperti ini semakin memanas. Silakan. Kerusuhan malaria itu sebenarnya terjadi pada tahun 1974 di mana Indonesia itu mengalami sama krisis ekonomi. Cuman dikarenakannya adanya marak yaitu adanya kolusi dan juga nepotisme atau KRL. Dimana hal tersebut menjadi sebuah kerusuhan terbesar pada tahun itu, dimana pemerintah tidak bisa menguasai masa.
yang akhirnya menjadi keputusan tersebut. Dan mungkin menewaskan beberapa orang juga, nggak beberapa sih, ya banyak orang lah ya, bahkan banyak jiwa. Jiwa. Iya, karena pada saat pemerintahan yang semakin otoriter ini kan pada masanya Bapak Insinyur Soeharto itu lebih fokus terhadap pembangunan dan hubungan dengan luar negeri juga ya. Betul, Jadi betul. pada saat itu pun terjadi ini apa? Inflasi ya? Inflasi. Inflasi. Maka dari itu masyarakat Indonesia pun ya penurunan mata uang juga, masyarakat Indonesia pun mulai memberontak, tidak menerima dengan kebijakan pemerintah yang saat itu sedang berlangsung. Kenaikan BBM pada Oh, saat iya. itu. Oh, iya. Betul kan? Ya. Minyak juga ya, minyak yang buat masak kita. Iya, Naik di situ. Akhirnya pada naik lah ya. Iya, pada naik. Lalu hal tersebut kan terjadi nih krisis moneter, di mana para mahasiswa sebagai aspirasi rakyat melakukan demonstrasi pada tahun tersebut, di mana hari itu juga Presiden Soeharto langsung dilengsarkan dari masa jabatannya juga ya. Pada saat detik itu juga langsung. Karena Selalu saya pada saat itu sih. ya karena ya. Ingat saya gitu. Tapi kan memang Masa itu juga emang kita belum ada. ya Betul. Tapi kan di PS gak sih? Iya, saya di PSI, di PSM. Sejarah sangat penting ya buat kita ya. Tapi kalau salah, Ya, mohon maaf kalau salah karena kita nama disamakan. Ya baik Oh ya, ada tambahan, karena pada saat itu pun mungkin masyarakat Indonesia sudah muak nih, dengan kepemimpinannya pun berlangsung hingga 33 tahun Iya, kalau nggak iya. salah. Dan juga banyak kejadian-kejadian seperti kita tidak boleh terlalu banyak bersuah, di mana ya adanya penembak misterius kalau kita melakukan kesalahan, Orang-orang yang bertamu tuh ditembak kita. pada saat itu Ya, kalau nggak salah. orang yang Ya. bersuah pun orang yang bersuah melanggar kode etik ya. Lalu ya, tapi itu kan agak sensitif. Ya, oke berarti Jadi sensor aja. Soalnya kasusnya juga sampai sekarang ada yang belum selesai. Iya, Ya, disamakan namanya ya. ya, tidak usah dibahas itu. Ya. Baik teman-teman semuanya, jadi Indonesia ini memiliki culture tersendiri ya rupanya. Di balik kemerdekaannya pun banyak perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia yang sangat nasionalisme, yang sangat mempunyai tekad juang yang sangat tinggi ya dari awal sampai akhir. Jadi di Indonesia ini pada kesimpulannya Indonesia ini memiliki 3 orde atau tiga masa, yakni pada masa Bapak Insinyur Soekarno yakni Orde Lama, kemudian Bapak Insinyur Soeharto yakni Orde Baru, dan reformasi. Reformasi ini berlangsung pada saat masa kepemimpinan Bapak B.J. Habibie yang sekarang sudah almarhum ya, semoga tenang di alam sana, dan terima kasih banyak atas perjuangan almarhum yang sudah dilakukan di Indonesia ini. Sehingga kita bisa Merasakan nikmatnya. Pesawat juga kan dari Bapak B.J. Habibie itu pesawat dari Jerman ya, karena beliau menempuh pendidikan di Jerman. Ya, tuh. Karena ini jadi agak melenceng ya, karena ini tuh nyambung ya teman-teman. Iya. Karena pada masa itu Bapak B.J. Habibie itu diminta oleh Jerman untuk menetap di sana karena kata Jerman pada saat itu Indonesia itu tidak memiliki seberapa untuk menggaji B.J. Habibie, Bapak B.J. Habibie. Nah, kemudian Jerman ini menyanggupi untuk memberikan upah yang sangat besar dibandingkan dengan Indonesia. Tapi dengan Bapak B.J. Habibie memiliki jiwa nasionalisme atau kecintaan terhadap bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini, maka Bapak B.J. Habibie ini menetap dan membangun Indonesia semakin lebih baik pada masa reformasi itu. Tepuk tangan dulu untuk almarhum pahlawan kita semuanya, karena semuanya deh dari masa Insinyur Soekarno, Soeharto, Bapak Soeharto dan B.J. Habibie ini sampai sekarang presiden yang sekarang ini, mereka mempunyai etos kerja yang baik. iya etos kerja yang baik dan Banyak program kerja yang nantinya akan membangun Indonesia menjadi lebih maju. banyak banyak peran pentingnya ya, banyak memberikan peran-peran yang sangat baik kepada Indonesia. Sama pemerintahan yang sebelumnya mungkin tidak Seperti ini ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya, bagaimanapun yang telah ada di sejarah kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme atau memiliki rasa kecintaan yang sangat dalam dan sangat besar terhadap bangsa Indonesia sendiri.
mungkin bentuknya bukan lagi tentang berjuang berdarah-darah lagi ya pemirsa, teman-teman semuanya. Di sini kita mungkin sebagai pelajar kita bisa belajar dengan baik. Dengan belajar dengan baik mungkin kita akan pasti akan mendapatkan ilmu dan bisa menjadi pemimpin di hari esok. Iya, siapa tahu ya di masa depan kita akan memberikan dampak-dampak dari hasil kinerja dari ilmu kita untuk Indonesia. Yang mungkin seperti itu ya, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai pelajarnya di sisi sebagai pelajar. Sebagai generasi muda, siapa lagi? Generasi muda. Kita generasi bangsa. Iya, kita juga kan Gen Z ya di sini ya, Gen Z, generasi milenial juga di sini, teman-teman semuanya. Semoga informasi-informasi yang kita berikan mungkin ya sudah tahu, tapi kami kaji ulang lagi agar teman-teman semuanya lebih mengetahui lebih dalam. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman semuanya dan kita semua yang ada di sini sehat selalu. Terima kasih kepada saudara Leni, Isabel, Elza, dan Regita. Terima kasih banyak sudah hadir di acara ini, di acara podcast ini. Semoga kita semua sehat selalu ya. Kalian kedepannya semoga kita sukses dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Bagi Bangsa, nusa, dan bangsa tentunya. Terima kasih. Thank you semuanya sudah menonton. Kami pamit undur diri teman-teman semuanya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton sampai akhir dan mendapatkan ilmu yang sangat banyak tentunya dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dadah. It's friend. Teman-teman semuanya, kita tadi itu bukan penutupan nih, karena kita tuh masih ada hal-hal yang akan kita sampaikan, yang akan kita bahas tentunya, dan ini mungkin Lebih ke masukan, lebih saran dari kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Lambang Buana, Universitas Cinta. Oke, teman-teman, kita sendiri pun memiliki pandangan masing-masing ya terhadap yang sedang kita kaji, yang sedang kita bahas ini, dan kita langsung aja. Silakan. Mulai duluan. Siapa yang akan memulai? Mungkin untuk masa kepemimpinan sekarang, masukan dari saya mungkin kita sebagai masyarakat lebih bisa sedikitnya dibebaskan untuk bersuara tentang aspirasi masyarakat sebagai bentuk kritik untuk kemajuan dari politik dan juga kepemimpinan di Indonesia saat ini. Seperti itu sih, lebih diizinkan untuk bersuara. Aku menanggapi Nah, sih, maksudnya kan ini dari yang udah tadi ya, yang tentang apa ya? Pokoknya yang suara-suara masyarakat itu kan, yang boleh nggak sih? Gak apa-apa sih. Boleh nggak apa? Ini kan Semoga kita aman. Semoga aman. Semoga aman. Yang apa ya? Itu yang undang-undang kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah itu kan suara-suara itu tidak didengarkan ya. Jadi mereka ya udah menurut mereka padahal kan cuman sensor ya. Mengkaji seperti kepada pasal di undang-undang. Ya yang itu. Mana Ada orang ada tangan rakyat mungkin seperti itu. Iya. Mungkin ada beberapa yang mungkin bukan menurut saya aja ya. Mungkin menurut yang lain, teman-teman lain juga kan mungkin agak akal ya. Gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa lebih didengarkan lagi. Tapi nggak apa mungkin suaranya itu lebih bisa. Oh iya, lebih aja. aja. Ya mungkin untuk kedepannya ya untuk kedepannya suara-suara rakyat mungkin ya bisa lebih didengarkan lagi gitu kan. Ya udah sih itu aja mungkin. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan mungkin. Sebenarnya sudah ya, karena intinya gitu ya. Agak Pasti udah terwakili ya. Ingin menyebut sesuatu tapi takut hilang. Tit. Berharap bahwa Indonesia akan Lebih baik lagi, Lebih baik, lebih maju. lalu solidaritas mungkin dari kita semua dari masyarakat mendukung kinerja pemerintah dengan mensupport apa yang sudah pemerintah saat ini lakukan, dan juga mentaati peraturan-peraturan bahwa patut diingat bahwa Indonesia ini adalah sebagai negara hukum.
Dimana apapun yang kita lakukan itu di bawah dasari oleh Undang-undang. sebagai pedoman kita sebagai masyarakat Indonesia. Betul sekali. Silakan. Terus ada tambahan lagi? Oke, Benar. sudah. Kelamaan takutnya agak-agak Iya, takutnya Belok, belok. Jadi Yang lain. kita cukupkan aja ya. Kita cukupkan saja. sekarang nggak ngomong ya, sekarang Ini benar udah. Udah. Tapi sebelumnya saya juga mau menambahkan nih iya. Jadi perlu diingat ya teman-teman semuanya bahwa di sini kita tidak memberikan kritik tapi kita memberikan saran kepada bangsa kita sendiri karena di Gangga juga ini bangsa kita sendiri ya, kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi diingat Diingatkan kembali ya bahwa di Indonesia ini mungkin agak sensitif ya bagi pemerintah yang ada yang namanya hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Di sini saya akan lebih memberikan saran bahwasannya mohon untuk kami sebagai warga negara Indonesia untuk diberikan benar tadi sepertinya perihal kebebasan untuk berpendapat. Karena Indonesia ini tidak akan menjadi bangsa apabila tidak ada rakyat. betul. Apapun Indonesia ini karena rakyat. Sebagai pemerintah itu kan hanya sebagai wadah yang mengaspirasikan semua suara-suara dari kita sebagai rakyat. Yang perlu diingat bahwasannya Indonesia ini harus agak lebih teliti, harus agak lebih memfokuskan diri dan lebih perhatian terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya sendiri. Nah, seperti itu. Karena mungkin jika memiliki kolaborasi yang baik antara pemerintah juga rakyat, mungkin kita akan menjadi Indonesia yang lebih harmonis ya, negara yang lebih harmonis. Nah, tentu saja bukan hanya kepada pemerintah nih, kepada kita juga sebagai bangsa Indonesia, karena di sini juga kita sebagai bangsa Indonesia kan tidak semuanya memiliki jiwa nasionalis, karena ya kita harus memiliki jiwa-jiwa kecintaan yang tadi saya bilang dari prank penutupan tersebut, memiliki rasa kebangsaan, seperti kita patuh terhadap peraturan, yang di atas juga patuh terhadap peraturan yang ada. Semoga benar tadi kata teman saya, kata rekan-rekan yang semua narasumber yang ada di sini di podcast ini. Semoga negara Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik, lebih maju, memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Tentunya kan berkualitas ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk bangsa ya, untuk semuanya gitu. Karena kita adalah generasi penerus. Iya, betul sekali teman-teman semuanya. Semoga kita semua ini beneran penutup. Semoga kita semuanya sehat selalu untuk kita semua yang ada di sini, rekan-rekan saya juga saya tentunya, dan rekan-rekan semuanya yang ada di layar kaca menonton kita semua. Terima kasih atas kalian yang sudah menonton, mungkin yang sampai akhir ya, yang dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada Bapak Feni selaku dosen mata kuliah ini dari komunikasi politik di Prodi Komunikasi Universitas Lampung. Terima kasih banyak Bapak, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada semuanya, semoga informasi atau semua yang kita bahas ini menjadikan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gelombang krisis moneter menerpa Indonesia sejak pertengahan 1997. Krisis ini sebetulnya tak hanya terjadi di tanah air, namun juga di sejumlah negara di Asia. Krisis finansial Asia berawal di negeri Gajah Putih, Thailand. Saat itu, nilai mata uang baht terjun bebas setelah pemerintah Thailand terpaksa mengembangkan baht karena minimnya valuta asing yang bisa mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Selain Thailand, Indonesia, Korea Selatan, Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina menjadi negara-negara yang terkena dampak terparah krisis finansial Asia. Dana Moneter Internasional atau IMF mengucurkan bantuan kepada negara-negara tersebut, yakni melalui program senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat.
Namun, bantuan dari IMF tak jua mampu menolong Indonesia dari keterpurukan. Krisis moneter menjadi episode kelam bangsa Indonesia. Tahun 1998 menjadi puncak krisis moneter di tanah air. Harga sembako dan bahan bakar minyak meroket tajam. Daya beli masyarakat menurun, sementara jumlah pengangguran terus bertambah. Di samping itu, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot drastis. Saat itu, nilai tukar rupiah yang semula sekitar Rp2.000 per dolar menyentuh hingga Rp17.000 per dolar. Dampaknya, banyak industri dan perusahaan gulung tikar. 16 bank terpaksa ditutup. Rakyat Indonesia banyak yang tak lagi sejahtera. Kondisi itu menimbulkan gerakan masif dari mahasiswa di berbagai daerah. Mereka berunjuk rasa menuntut Presiden Soeharto segera mundur dari jabatannya dan mendesak dimulainya reformasi.